Perkenalkan, nama saya Fitriani SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 9 Sidrap. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di AIN Pontianak dengan nomor peserta PPG 731 495 000 416 dan nomor induk peserta saya adalah 222 110 762. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 12 Januari 2023 di SMA Negeri 9 Sidrap. Mohon bimbingan kepada Bapak dosen dan guru pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan untuk hadir mengikuti pelajaran hari ini. Setelah itu, selanjutnya saya minta kepada Fitriawan untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Sebelum belajar
pemandian jenazah. 1. Beragama Islam, berakal dan baik. 2. Berniat untuk pemandian jenazah. 3. Memiliki kepribadian jujur dan soleh. 4. Terpercaya, amanah, dan memahami hukum pemandian jenazah dan mampu menjaga aib jenazah. 5. Memiliki jenis kelamin yang sama. Artinya, jika dia jenazah laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, dan jika dia jenazah perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan, kecuali dia adalah mahramnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari anak yang lain, siapa yang bisa menyebutkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah? Siapa bisa? Oke. Hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama adalah tempat mandi, air bersih, sabun mandi, daun biara kalau ada, dan sarung tangan, dan terakhir air kapur barus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah ternyata materi minggu lalu bisa dapat dipahami. Oke, selanjutnya sebelum saya memasuki materi ini, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu tentang mengkafani jenazah itu yang pertama menjelaskan tentang pengertian mengkafani jenazah. Yang kedua, menjelaskan prosedur atau tata cara mengkafani jenazah dengan baik. Dan yang ketiga, memperagakan tata cara mengkafani jenazah dengan baik dan benar. Adapun model pembelajaran yang saya bagi siswa dalam kelompok kecil yang tadi dari 4 atau 5 siswa. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang mengkafani jenazah. Sebelum saya masuk ke materi mengkafani jenazah, kita masuk ke prosedur mengkafani jenazah. Siapa yang tahu arti mengkafani? Coba satu orang, siapa yang bisa mengartikan tentang mengkafani? Apa arti dari mengkafani? Mengkafani yaitu membungkus jenazah dengan menggunakan kain kafan. Oke, itu arti dari mengkafani. Kita lanjut ke sini. Coba bagian di atas. Setelah dimandikan, jenazah tak dikafani sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ayatnya. Kita bisa baca. Ini kita kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Kafannya artinya ketika ada jenazah yang ingin dikafankan, tolong cara membungkusnya dengan cara yang lemah lembut, jangan dikasari. Itu tadi. Terus saya masuk sedikit tentang ini. Tidak ada, kita sebagai umat manusia tidak ada yang kekal dalam dunia ini, karena sampai dimanapun dan dimanapun kita bersembunyi, yang namanya kematian pasti akan manusia dan seluruh alam mengalaminya. Selanjutnya, Allah itu cuma Allah yang mengetahui waktu dan caranya kapan kita meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu kita meninggal, usia berapa kita meninggal, status sosial mau kaya mau miskin tetap akan meninggal. Terkadang orang ada yang sakit keras, ada yang orang sehat, tapi tiba-tiba yang meninggal orang sehat. Karena kita kan nggak tahu ajal itu kapan menjemput. Kadang kita dulu langsung jatuh, langsung meninggal. Itu pasti kita nggak tahu. Maka kalau bisa sebagai umat muslim, sebaiknya setiap nafas, kalau bisa setiap nafas itu asma Allah selalu ada dalam mulut kita. Jangan pernah berhenti menyebutnya. Mau la ilaha illallah, Allahu akbar, terserah. Yang jelasnya jangan pernah melupakan Allah sedetik pun. Karena kenapa? Ajal
ini aja kita tidak tahu kapan menyebutnya. Sewaktu-waktu itu kan tidak tahu. Makanya selama di dunia, selama hidupnya, perbanyaklah berbuat kebaikan dan banyak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, salah satunya dengan cara sholat, bersedekah, apalagi punya hal-hal yang menganggap itu adalah jalan benar, usahakan. Karena kenapa? Ini aja nak, ini aja kita tidak tahu. Sewaktu kita naik motor ditabrak, meninggal di tempat. Kita belum sempat berbuat baik, amal apa yang mau kita bawa ke akhirat kalau tidak ada. Maka mulai dari sekarang, sebenarnya mulai dari kecil persiapkan memang sampai sekarang amalkan. Karena kenapa? Yang pertama dihisab itu adalah amal. Yang pertama tentang amal. Jadi inilah rahasia Allah tentang kematian seseorang. Kita tidak tahu caranya bagaimana, apakah cara kita diberikan sakit, apakah cara kita ditabrak, atau cara kita sambil berdiri, ada yang cara kita sambil sholat. Itu beda-beda caranya orang dipanggil. Tapi dengan syarat itu saja intinya, kalau kalian mau masuk surga maka perbanyaklah amal soleh dan amal baik. Itu yang paling utama. Kita pindah. Ada pertanyaan dari sini? Paham? Kita pindah ke ini. Adapun tata cara mengkafani jenazah sebagai berikut. Ini adapun tata caranya. Yang pertama, perhatikan. 1. Siapkan meja atau tempat lain untuk meletakkan jenazah. Ini letakkan 5 atau 7 tali di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Kenapa kita menggunakan bisa 7 tali? Ini bagi orang yang gemuk. Itu bisa menggunakan 7 tas tali. Bisa juga menggunakan di bawahnya bisa menggunakan 2 kain kapan, karena kalau 1 kain kapan kan tidak muat. Jadi bisa digunakan 2 kain kapan bagi orang yang gemuk atau yang besar. Ini kita pindah lagi 3. Ini untuk jenazah laki-laki dia memakai 3 lapis. Kalau jenazah perempuan 5 lapis kain. Untuk hari ini kita praktekkan jenis jenazahnya laki-laki. Jadi yang ketiga, letakkan kain 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Coba perhatikan layar di atas. Ini di atas meja menggunakan 3 lapis kain. Selanjutnya ini untuk perempuan. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis termasuk kain basahan yang menutupi tubuh, yang kedua baju kurung, yang ketiga kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya, berarti menggunakan 5. Kita pindah lagi. Letakkan jenazah di atas kain kapan. Perhatikan cara meletakkan jenazah itu dengan cara diperlakukan dengan cara yang baik dan yang lembut. Jangan dikasar. Siapa tahu nanti kalau ada jenazah kita banting, itu tidak boleh. Harus diperlakukan dengan baik. Karena kenapa? Inilah kita memperlakukan jenazah yang terakhir kalinya. Karena mengapa kita harus membungkus jenazah secara rapi dan baik? Itu gunanya karena dia nanti pada saat di persyaratan terakhir itu dia akan mengarah kepada tangga kita. Sebenarnya membungkus jenazah ini, mengkapan jenazah ini itu memakai wangi-wangian, bukan yang terlalu menyengat, itu tidak, tapi setidaknya ada sedikit wangi-wangian supaya selanjutnya ini dikatkan kain kapan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Jadi setiap memulai sesuatu itu baik dari mengkafani jenazah itu mulai dari sebelah kanan. Semua dari sebelah kanan, jangan di sebelah kiri.
menghadap ke belakang itu jadi tidak semudah orang untuk mengungkapkan jenazah, tidak. Jadi harus benar-benar tahu tata cara mengungkapkan jenazah dalam Islam. Itulah makanya sekadar yang biasa orang melihat meninggal itu biasanya kita kanan kalau dia mengkafani jenazah. Kita pindah ini kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Coba perhatikan di atas. Ini dia nanti yang terakhir. Dia mempertemukan yang kain kafan ketiga, dia mempertemukan, baru dia gulung ke dalam sebelah, dia menggulung ke sebelah kanan, bukan menggulung ke sebelah kiri, tapi dia masuk ke sebelah kanan. Ini yang terakhir nanti kain kafan yang terakhir sebelum diikat. Ini kita terus ini. Coba perhatikan. Ini yang kelima, ikatkan tali dengan simpul pada badan sebelah kiri jenazah. Kenapa di sebelah kiri jenazah? Kenapa sebelah kiri jenazah diikat? Karena pada saat nanti di dalam kubur, dia kan harus menghadap ke kanan. Jadi kalau kita mengikat sebelah kanan kan susah untuk melepaskan tali pocongnya. Karena kenapa? Itu kan nanti buka. Kapan ini untuk penutup wajahnya kan dibuka menghadap ke kanan ke kiblat. Makanya itu kita mengikat ke sebelah kiri supaya memudahkan melepaskannya. Jadi itu nanti mayat menghadap ke kanan. Ini kan tali pocongnya yang di atas, yang sebelah kiri. Makanya memudahkan untuk membukanya. Jangan sampai ingat, jangan sampai nanti kita setelah nanti waktu kita ikut serta mengkafani jenazah, perhatikan kita harus mengikat talinya sebelah kiri. Jangan menggunakan sebelah kanan karena setengah mati melepaskan, karena masa mengangkat lagi jenazah harus dibuka tali pocongnya kan tidak mungkin. Jadi harus mengikat sebelah kiri. Paham? Dan harus dimulai kalau kita mengkafani itu harus dimulai dari atas kepala dulu. Yang tali pocongnya, yang satu jengkal dari kepala. Makanya itu kalau kita mengkafani jenazah, kita dulu mengukur jenazah. Jangan sembarang menggunting kain kafan. Itu tidak sembarang. Jadi kita mengukur berapa meter jenazah. Setelah itu kita lebihkan satu jengkal dari atas kepala dan satu jengkal di bawah kaki. Gunanya agar itu untuk pengikat tali pocongnya. Pengikat. Nanti ada bertanya, Bu, kenapa dia dilebihkan sedikit dari sini? Itulah fungsinya tali pocong yang diikat. Kenapa itu? Memudahkan untuk membukanya nanti. Di kaki pun begitu, satu jengkal. Lalu terlalu panjang, cukup satu jengkal. Coba saya tanya, pernah melihat atau ada yang pernah keluarganya meninggal, adanya, mamanya, bapaknya meninggal, pernah melihat proses mengkafani jenazah? Tidak pernah. Apakah ada tetangga yang meninggal? Pernah tidak melihat proses mengkafani jenazah? Tidak pernah. Jadi nanti setelah belajar tentang ini, kalian bisa kalau ada misalkan tetangganya yang meninggal atau ada yang meninggal bisa memperhatikan atau bisa menemukan kalau ada kesalahan tentang jenazah. Nanti kalau ditanya misalkan begini, kenapa seperti ini kita ikat? Jelaskan saja bahwa gunanya kita mengikat sebelah kiri karena pada saat nanti dimasukkan ke liang lahat, jenazah harus menghadap ke kiblat. Jadi untuk mempermudah
jenazah. Sekali lagi, kalau hukum mengkafani jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Oke. Hukumnya ini merupakan fardu kifayah. Coba perhatikan, kita kembali ke layar. Ini dia menggunakan 7 tas tali. Yang pertama di atas kepala, yang kedua di bagian leher, yang ketiga di bagian dada, yang keempat di bagian sini bagian paha, 5 lutut, 6 kaki, dan yang terakhir di bawah kaki. Ini yang terlarang ini di bagian itu. Ini yang bagian paha. Kita bisa lagi. Ini untuk mengkafani jenazah, gunakan kain kafan putih yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Hal ini sebagaimana jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi ini. Coba. Libasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairin thiyabikum wa kaffanu fiha mautakum, yang artinya pakailah kain yang berwarna putih dari pakaian kalian, karena pakaian putih adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Kafanilah orang yang meninggal di kalangan kalian dalam kain putih. Perhatikan, untuk mengkafani jenazah harus menggunakan kain berwarna putih dengan bersih dan sebagus-bagusnya. Dalam membungkus jenazah ini, kain kafan yang diperlukan itu yang pertama tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, tapi yang di tengah-tengah. Karena kenapa? Kalau terlalu mahal itu tidak boleh, terlalu murah juga tidak boleh. Kenapa? Siapa tahu nanti terlalu murah, bagian kasar jenazah sudah robek. Menggunakan di tengah-tengah. Makanya Allah itu menyukai dengan warna putih. Jadi kita ini diharapkan kalau misalnya meninggal kita menggunakan kain kafan berwarna putih. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Tata cara, mulai dari tata cara mengkafani jenazah, tata cara mengkafani, membungkus dengan mengikat jenazah. Ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan karena ini saya kasih tugas ke kelompok, masing-masing kelompok. Nanti saya suruh nanti tata cara mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah. Sekarang saya minta di kelompok 1 dulu. Kelompok 1 coba praktekkan tata cara mengkafani jenazah. Yang tadi sudah dipraktekkan yang sudah tadi pelajari di layar. Ini dari kelompok 1 akan mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah. Adapun teman saya yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri, saya karena yang akan dikafani adalah jenazah laki-laki. Dan oleh karena itu alat dan bahannya adalah 3 lapis kain kafan dan 5 tali untuk mengikat jenazah dan batang guling sebagai pengganti jenazah. Selanjutnya, tahap pertama adalah kita bentangkan tali untuk mengikat jenazah, yaitu yang pertama kita simpan di atas kepala, yang kedua di bagian dada, yang ketiga di bagian lutut, yang keempat bagian kaki, dan yang terakhir di bagian bawah kaki. Setelah itu, selanjutnya kita bentangkan kain kafan pertama. Lalu
Dan kain ketiga kita bentangkan dari sisi kiri. Setelah itu kita angkat jenazahnya. Yaitu kita tutup jenazah dari sisi kanan ke sisi kiri dengan secara perlahan dan lembut. Lalu bagian kiri kita perlahan dan lembut. Setelah itu kita ambil dari sisi kanan dan kiri kita pertemukan, lalu kita duduk ke dalam ke bagian kanan. Terus Setelah itu kita ikat jenazahnya dari bagian atas. Sekian praktek dari kelompok kami. Praktek tata cara mengkafani jenazah laki-laki dengan menggunakan bantal guling sebagai pengganti jenazah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah tadi tata cara mengkafani jenazah dari kelompok 1. Alhamdulillah, ternyata tata caranya sudah bagus dan sudah baik dan benar, dan cara mengikatnya juga sudah bagus. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum mengkafani jenazah inilah merupakan fardu kifayah. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah meninggal